Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1479. Apa yang perlu ditakutkan? Melihat orang-orang itu, Ye Guan sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Sui Gujin dan berkata, "Kau bahkan tidak membicarakan hal ini denganku." Sui Gujin berkata, "Kamu tidak tahan. Jadi itu bukan tanggung jawabmu. Lagi pula, pemilik Daobi bisa memanggil orang. Jadi kenapa kamu tidak bisa? Bahkan jika kamu tidak memanggil bibimu dan yang lainnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memanggil tetua lain dalam keluarga, kan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oke. Ketika dia melihat orang-orang itu muncul, senyum di wajah pemilik Dadao Pen benar-benar membeku. Oh sial, dia tidak menyangka Sui Gujin benar-benar akan pergi dan memberitahu orang-orang ini. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Orang-orang di sekitar memperhatikan orang-orang yang keluar dengan kebingungan. Mereka mendapati bahwa wilayah orang-orang yang keluar itu tidak jelas, yang mana agak aneh. Pada saat ini, Dao Xiao tiba-tiba menatap Xiao Bai di bahu Arya, dan sedikit rasa panas muncul di matanya. Ini adalah leluhur roh. Selain itu, ini adalah leluhur roh tanpa batas atas. Tidak ada batas. Ia merujuk pada leluhur spiritual yang energi spiritualnya tidak memiliki batas atas. Leluhur spiritual semacam ini hanya ada dalam legenda. Apa artinya memiliki leluhur roh tanpa batas atas? Semua orang mengerti, mata semua orang tertuju pada Xiao Bai. Mata mereka menampakkan gairah dan keserakahan yang tak terselubung. Bahkan mata Brahma menunjukkan sedikit keinginan dan keserakahan. Leluhur spiritual semacam ini sulit ditemukan. Semua orang sudah memikirkan bagaimana cara memperjuangkan leluhur spiritual ini. Hai, Guanzi kecil, pada saat ini, suara Arya tiba-tiba terdengar dari langit. Ye Guan, Arya menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Di bahunya, Xiao Bai melambaikan kaki kecilnya ke arah Ye Guan sebagai salam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Arya, Xiao Bai, lama tidak bertemu." Selagi dia berbicara, dia memandang An Nanjing yang berdiri di samping Arya dan Xiao Bai. Dia membungkuk hormat, "Senior An. Menurut alamatnya, kamu seharusnya memanggilnya nenek buyut, tapi itu tidak terdengar baik, jadi panggil saja dia senior secara langsung." An Nanjing melirik Ye Guan, dan akhirnya, matanya tertuju pada Sui Gujin. Hanya dengan sekali pandang saja, Sui Gujin merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan, tetapi dia tetap tenang. An Nanjing menarik pandangannya dan berbalik menatap Ye Qingqing dan dua orang lainnya di kejauhan. Ye Qingqing juga meliriknya tanpa mengatakan apapun. Kedua belah pihak tidak pernah akur. Munian-nian tersenyum manis. "Nona An, lama tidak bertemu." An Nanjing mengangguk sedikit sebagai tanda salam. Ye Qingqing memandang Ye Guan yang tidak jauh. Saat dia melihat Ye Qingqing datang, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia benar-benar takut pada bibi Qingqing ini. Ye Qingqing menatap Ye Guan Hou, dan akhirnya menatap Sui Gujin di sampingnya. Ye Qingqing menatap Sui Gujin dan berkata dengan suara tenang, "Bagus, menantu perempuan lainnya." Ye Guan, Sui Gujin melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Qingqing tiba-tiba berbalik dan menatap pemilik pena Dao. "Anjing Dao, lama tidak bertemu." Wajah pemilik Dao Pen tiba-tiba menjadi gelap. "Ye Qingqing, apakah kamu punya rasa karakter?" Ye Qingqing berkata dengan tenang, "Baiklah, Dada Ogo. Setiap orang,
Pemilik pena Dadao mengabaikannya begitu saja karena dia tahu jika dia berdebat dengan wanita ini, dia pasti akan kalah. Ye Qingqing melirik ke arah para master teratas di belakang Master Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, "Anjing Dao, apakah kamu sudah selesai? Kamu telah membuat masalah sejak zaman saudaraku sampai sekarang. Apakah kamu tidak lelah?" Pemilik pena Dadao berkata sambil tersenyum, "Revolusi belum berhasil. Bagaimana mungkin aku berkata aku lelah?" Ye Qingqing mengacungkan jempol. "Dadao Gou, kamu benar-benar sabar." Pemilik pena Dadao berwajah sehitam arang. Tukang daging di sebelah Ye Qingqing melirik istana di kejauhan dan mengerutkan kening. Ye Qingqing juga melihat ke arah aula, matanya sedikit menyipit, dan pedang di tangannya sedikit bergetar. Sang guru Daobi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka Nona Sui akan memanggil kalian semua ke sini. Namun, tampaknya kedatangan kalian tidak ada gunanya." Ye Qingqing tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tertawa, cahaya pedang tiba-tiba menebas ke arah pemilik pena Dadao. Ketika pedang ini diayunkan, ruang dan waktu di lapangan benar-benar terkoyak. Dan itu mudah sekali robek. Pemilik pena Dao menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan Dao yang dahsyat terpancar keluar, langsung menghalangi pedang Ye Qingqing. Ye Qingqing mengangkat pedangnya dan menebas lagi. Wah, kekuatan Dao yang luar biasa di depan pemilik pena Dao langsung hancur. Pada saat ini, pemilik Dao Pen mengangkat tangannya dan meninju. Wah, sepotong cahaya pedang langsung penyok oleh pukulan ini, tetapi tidak hancur. Pemilik Dao Pen melangkah maju dan melayangkan pukulan lagi. Hampir bersamaan dengan itu, Ye Qingqing pun menebas dengan pedangnya. Ledakan, begitu cahaya tinju dan cahaya pedang saling bersentuhan. Ruang dan waktu tempat keduanya berada langsung runtuh dan berubah menjadi kegelapan. Melihat pemandangan itu, semua orang di lapangan terharu. Di area ruang dan waktu yang runtuh itu, pemilik Dao Pen dan Ye Qingqing saling berhadapan dari kejauhan. Ye Qingqing memegang pedang panjang dan mengenakan rok hijau, terlihat keren dan anggun. Ada niat membunuh di matanya. Sang Master Dao Pen melambaikan tangannya pelan, dan sisa aura pedang di hadapannya pun langsung tersapu bersih. Dia tersenyum dan berkata, "Ye Qingqing, kekuatanmu telah meningkat." Tanpa basa-basi lagi, Ye Qingqing tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang hijau sepanjang 10.000 kaki dan langsung menuju ke arah pemilik Dao Pen. Saat pedang itu diayunkan, bagian waktu dan ruang yang telah diperbaiki di mana dia dan pemilik Dao Pen tiba-tiba meledak. Apapun yang dilewati pedang itu akan hancur berkeping-keping. Di kejauhan, pemilik Dao Pen juga tidak takut. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan meninju. Dengan pukulan ini, kekuatan Dao misterius tersapu keluar, dan langsung menekan cahaya pedang Ye Qingqing beberapa kaki jauhnya. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata Ye Qingqing. Dia tiba-tiba melompat ke udara, memegang pedang di kedua tangan dan menebas ke depan dengan ganas. Tertawa, suara robekan tajam tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, kekuatan misterius pemilik pena Dao terkoyak lagi. Pedang itu langsung menusuk dan menebas pemilik pena Dao. Tepat saat pedang itu masih berjarak puluhan kaki dari kepala pemilik pena Dao, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh pemilik pena Dao. Hanya dalam sekejap, Ye Qingqing dikejutkan kembali ke posisi semula oleh kekuatan mengerikan ini. Cahaya pedang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Di kejauhan, pemilik Dao Pen memancarkan aura Dao yang sangat menakutkan. Kekuatan aura ini jauh melampaui alam penghancur kekosongan umum. Melihat pemandangan ini,
Semua orang di lapangan terkejut, terutama pemandangan San He. Saat itu dia menyadari bahwa orang ini lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Brengsek, Mu San He tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Ye Guan yang berada tidak jauh. Berpikir bahwa saudara Ye ini agak tidak jujur. Anda harus lebih berhati-hati saat berurusan dengannya di masa mendatang. Ye Guan memegang pedang King Xuan di tangannya. Dia menatap lekat-lekat pemilik Dadao Pen dan Ye King King di kejauhan. Intuisinya mengatakan bahwa pemilik pena Dadao masih belum memperlihatkan kekuatan aslinya. Orang ini bersembunyi terlalu dalam, perhitungannya terlalu dalam. Ada yang salah hari ini. Karena setelah melihat Ye King King dan bibi-bibi lainnya muncul, pemilik pena Dadao tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Mungkinkah pihak lain telah mengantisipasi hal ini? Di sampingnya, Sui Gujin tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya dan tiba-tiba berkata, dia seharusnya sudah mengantisipasi hal ini. Dia masih punya kartu truf. Saat dia berbicara, alisnya berkerut dalam. Ye Guan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Sui Gujin menatap Ye Guan yang tengah menatap langit, lalu berkata dengan tenang, semua tetua keluargaku ada di sini. Aku tidak perlu takut pada apapun. Sui Gujin, Ye Guan memang tidak takut, karena tidak ada satupun tetua di keluarganya yang sederhana. Dia tiba-tiba menemukan bahwa menjadi orang yang berkuasa tampaknya cukup memuaskan. Pada saat ini, Arya datang ke sisinya tanpa sepengetahuannya. Ye Guan menoleh ke arah Arya, namun Arya mengabaikannya dan menatap Sui Gujin. Akhirnya, dia menyentuh perut Sui Gujin dan bertanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Sui Gujin, Xiao Bai juga menyentuh perut Sui Gujin dengan rasa ingin tahu. Matanya yang besar dan cerah penuh dengan rasa ingin tahu. Arya tiba-tiba berkata, kalau laki-laki, biarlah dia ikut aku. Kalau perempuan, biarlah dia ikut Xiao Bai. Kami akan menjaganya. Tuan Ta tidak perlu menjaganya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kau ingin bermain, kan? Arya menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, kami akan merawat anak itu dengan baik. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak percaya padamu. Jika anak itu benar-benar dibesarkan oleh Arya dan Xiao Bai, dia pasti akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Tidak mudah bagi Arya dan Xiao Bai untuk keluar kali ini. Mereka berjuang untuk waktu yang lama. Setelah berdiskusi, mereka memahami satu hal, jika mereka ingin benar-benar bebas dan tidak terkekang, mereka harus keluar dan mengurus anak-anak seperti yang dilakukan kakek Ta. Lihatlah, betapa bebasnya Guru Ta, mainkan di mana saja. Berkeliaran, tidak seorang pun peduli. Guru Ta. Sui Gujin memandang Xiao Bai dan Arya di depannya dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Xiao Bai. Tetapi Xiao Bai mengulurkan kaki kecilnya untuk menghalangi tangannya. Dia berkedip dan melambaikan kaki kirinya. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang diungkapkannya. Sui Gujin tersenyum tipis. Bolehkah aku menyentuhmu saat kita sudah lebih mengenal satu sama lain? Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut. Kamu bisa mengerti bahasa cakarnya. Arya juga menatap Sui Gujin dengan rasa ingin tahu. Sui Gujin berkata dengan tenang, bukankah mudah dimengerti? Ye Guan merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Sui Gujin ternyata bisa mengerti bahasa cakar Xiao Bai. Arya tiba-tiba berkata, Xiao Guanzi, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah kamu ingin mendengarnya? Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, tidak bisakah aku mendengarkan? Tidak bisa. Arya menatap Ye Guan dan berkata,
Kekuatanmu meningkat terlalu lambat. Aku memutuskan untuk melatihmu sendiri. Tetapi kakekmu pasti tidak akan setuju. Jadi, kamu harus berbicara dengan kakekmu tentang masalah ini. Apakah kamu mengerti? Ye Guan, Arya melanjutkan. Kakekmu sangat mencintaimu. Jika kau pergi dan memberitahunya, dia pasti akan setuju. Jika dia tidak setuju, kau bisa berlutut dan memohon padanya. Lalu katakan padanya bahwa kau tidak ingin bermarga yang lagi, melainkan Ye, dan bahwa anak itu juga harus bermarga Ye. Xiao Bai menatap Arya dengan tak percaya, sambil melambaikan kaki kecilnya. Arya menekan kaki Xiao Bai dan mengedipkan mata padanya. Xiao Bai merasa sedikit enggan, wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Brengsek, Arya, kamu ingin aku mati? Bab 1480. Jika Anda terus memikirkannya, pasti ada tanggapan. Tetapi Arya sangat serius dan menganggap metode ini sangat layak dilakukan. Kalau orang lain, kakak yang pasti marah besar, tapi dia tahu kakak yang amat sayang pada cucu kesayangannya ini, asal cucu yang berharga ini menyebutkannya. Saudara yang pasti tidak akan marah. Tentu saja dia mungkin dipukuli, tetapi tidak akan terlalu serius. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa masalah ini dapat diandalkan. Dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Dia dan Xiao Bai akhirnya bisa bepergian. Ye Guan tidak menolak, karena dia tahu jika dia tidak setuju dengan Arya sekarang, Arya mungkin akan menimbulkan masalah. Mari kita gunakan taktik menunda terlebih dahulu. Setelah menghibur Arya, dia memandang pemilik Dao Pen dan Ye Qingqing di kejauhan. Ye Qingqing menebas pemilik Dao Pen dengan pedang lainnya. Ilmu pedang Ye Qingqing sama seperti kepribadiannya, sederhana dan kasar, namun mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Pemilik Dao Pen tetap diam seperti gunung. Meskipun ilmu pedang Ye Qingqing sangat kuat, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Jalan yang ditempuhnya sangat misterius. Tidak seorang pun di lapangan pernah melihatnya, tetapi mereka semua dapat merasakan sifatnya yang mengerikan. Beberapa orang kuat telah menjauh dari daerah itu dan tidak berani mendekatinya sama sekali. Di samping Ye Guan, Sui Gujin menatap pemilik pena Dao di kejauhan. Suaranya serius. Dao-nya seharusnya merupakan Dao yang melampaui Dao dalam legenda. Ye Guan menoleh dan menatap Sui Gujin. Jalan melampaui jalan agung. Sui Gujin mengangguk. Ye Guan menoleh ke arah Arya. Arya, apakah kamu tahu? Arya mengeluarkan seuntai permen Halton, menjilatinya, dan berkata, aku tidak tahu. Ye Guan, Arya menatap pemilik Dao Pen di kejauhan. Tidak peduli Dao apapun dia, aku harus menghajarnya hari ini. Xiao Bai juga melambaikan kaki kecilnya dengan ekspresi garang di wajahnya. Tetapi meskipun dengan ekspresi garang, dia tetap terlihat sangat imut. Ledakan, pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka. Ternyata daerah yang mereka lihat telah runtuh seluruhnya. Seluruh alam mulai runtuh pada saat ini. Alam ini tidak sanggup lagi menahan kekuatan keduanya. Cahaya pedang Ye Qingqing bagaikan hujan, menebas satu demi satu ke arah pemilik Dao Pen. Namun pemilik Dao Pen tetap diam bagai gunung, menghalangi semua cahaya pedangnya dan menghancurkannya. Pedang Ye Qingqing tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Pada saat ini, An Nanjing, Tu dan yang lainnya sedang menyaksikan pertarungan antara keduanya. Di samping Tu, Munianian tiba-tiba berkata, Tao-nya, tampaknya merupakan Tao yang melampaui Dao besar, tetapi sebenarnya ia mengandung banyak jenis Tao.
Tu Dao, asal-usul Tao, Munian-nian mengangguk, asal mula semua jalan, untuk mengalahkannya, kita harus melampaui asal mula ini, atau menciptakan jalan lain. Tu menatap pemilik Dao Pen. Dia menyembunyikan tujuannya dengan sangat baik. Munian-nian tersenyum dan berkata, pikirkan dari sudut pandang lain, dia tidak pernah menyembunyikan tujuannya. Tu menoleh untuk melihat Munian-nian, yang tersenyum dan berkata, dia telah melakukan satu hal sepanjang hidupnya, yaitu mengincar keluarga yang jelas, keluarga yang menghalanginya. Tu berkata lembut, maksudmu? Munian-nian mengangguk, ya. Tu mengerutkan kening. Munian-nian berkata, ini bukan sekadar pertarungan kebajikan besar biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Kecuali dia menyerah dan berhenti meminta apapun, pertarungan ini akan terus berlanjut. Sambil berbicara, dia melihat ke arah pemilik Avenue Pen di kejauhan. Daripada mengatakan bahwa dia bersaing dengan kita, lebih baik mengatakan bahwa dia bersaing dengan dirinya sendiri. Faktanya, dialah yang benar-benar terlibat. Tu berkata, apa yang akan terjadi jika dia benar-benar berhasil? Munian-nian berkata dengan lembut, kalau begitu, dia benar-benar akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tu berkata, mereka tidak akan membiarkan dia menang. Mereka, ini tentu saja mengacu pada 3 pedang. Munian-nian tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apakah ada kemungkinan bahwa alasan mereka membiarkannya melompat-lompat seperti itu sebenarnya karena mereka menunggunya menang? Tu tertegun, Munian-nian menatap Ye Guan dari kejauhan. Ujian si kecil sebelumnya memiliki 2 tujuan. Pertama, dia benar-benar ingin membunuh pemilik pena Dao Agung. Kedua, dia ingin melihat sikap 3 pedang. Jelas, dia sekarang tahu sikap mereka. Tu berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, mereka sedang membesarkan Gu. Munian-nian tersenyum dan berkata, bisa dibilang begitu. Kami selalu percaya bahwa Xiao Guan adalah orang yang mereka nanti-nantikan. Kenyataannya, bukan itu masalahnya. Pemilik Dao Pen juga orang yang mereka nanti-nantikan. Selain itu, sejauh yang kami lihat sekarang, pemilik Dao Pen memiliki peluang lebih baik untuk memenuhi persyaratan mereka daripada Xiao Guan. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Ye Guan lagi. Si kecil ini telah tinggal di menara kecil begitu lama sejak pertempuran terakhir. Mengembangkan kekuatan iman. Faktanya, itu membuktikan bahwa ia telah memahami maksud sebenarnya dari 3 pedang. Oleh karena itu, ia mulai melakukan segala yang ia bisa untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri dan membuat dirinya lebih kuat. Termasuk kali ini dengan Nona Sui ini. Tu melirik Sui Gujin di kejauhan dan bertanya, apakah mereka bersama-sama menyusun rencana ini? Munian-nian mengangguk, tanpa izin si kecil, gadis ini tidak akan berani hamil, apalagi memanfaatkan anak ini. Alis Tu langsung mengernyit. Munian-nian bertanya, apakah kamu tidak ingin dia menjadi begitu licik? Tu mengangguk, Munian-nian tersenyum dan berkata, menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Sebagai seorang manusia, kamu hanya perlu jujur pada hati nuranimu. Selain itu, meskipun si kecil ini tampaknya memiliki 3 pedang sebagai pendukungnya, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Master Pena Dao Agung ingin dia memanggil 3 pedang ketika dia menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri. Jelas tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan. Jadi dia hanya bisa mengandalkan kebijaksanaan. Tu berkata, apakah kamu akan kehilangan niat awalmu? Munian-nian tersenyum dan berkata, tidak. Tu menatap Ye Guan. Maksudmu, orang ini selalu berpegang teguh pada niat awalnya.
Mu Nian mengangguk. Ya, dia berpegang teguh pada niat dan tujuan awalnya. Misalnya, dia bekerja sama dengan Nona Sui ini. Meskipun dia menjual tubuhnya, saya percaya bahwa pasti ada dasar emosional di antara mereka. Bahkan jika tidak ada dasar emosional, mereka pasti memiliki kesan yang baik satu sama lain. Tu berkata dengan tenang. Lagi pula, dia memang bernafsu, jadi dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun saat melakukannya. Adapun intinya, tidak boleh terlalu banyak. Begitu terlalu banyak, dia akan menderita dan tidak bisa akur. Tapi tidak boleh juga tidak ada apa-apa. Cukup untuk melewatinya saja sudah cukup, kan? Mu Nian tersenyum dan berkata, benar sekali. Tu memandang Sui Gujin. Di mana gadis ini? Pandangan Mu Nian jatuh pada Sui Gujin dan dia tersenyum dan berkata, sebenarnya sangat sulit untuk memiliki cinta yang murni seperti itu di dunia. Apa cinta yang ideal bagi banyak pria? Cinta yang meskipun dia tidak memiliki apa-apa, wanita itu akan tetap mencintainya dengan sepenuh hati, dan tidak akan pernah meninggalkannya dan tetap setia padanya. Hal yang sama berlaku bagi wanita. Cinta yang ideal bagi seorang wanita adalah meskipun dia tidak memiliki bentuk tubuh yang bagus, penampilan yang baik, atau kecerdasan, dia masih memiliki pria yang tampan, kaya, dan setia yang mencintainya. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Itu semua hanyalah fantasi yang tidak realistis. Tu terdiam. Mu Nian melanjutkan, pria mencintai kecantikan, dan wanita mengagumi kekuatan. Ini adalah sifat manusia. Ketika mereka bersama, mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain. Tetapi dasar dari kesan baik ini adalah bahwa keduanya sangat baik. Ketika seorang wanita dewasa memilih seorang pria, dia sering mengutamakan kemampuannya, apakah dia dapat menghidupi keluarga, dan apakah dia dapat bertanggung jawab, daripada seberapa cantik pria itu. Ketika seorang pria dewasa memilih seorang istri, dia sering mempertimbangkan apakah dia dapat mengelola rumah tangga terlebih dahulu, daripada apakah dia cantik. Mengenai perasaan pribadi. Sambil berbicara, dia tersenyum tipis dan berkata, hanya kebanyakan anak muda yang mengutamakan perasaan. Tu memandang Ye Guan dan Sui Gujin yang berdiri di kejauhan. Jelaslah bahwa mereka berdua memiliki kesan yang baik satu sama lain, tetapi ada juga pertukaran minat di antara mereka. Tu sedikit khawatir. Mu Nian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang gadis ini yang memiliki pikiran lain. Karena dia sangat cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia tidak perlu merencanakan apapun sekarang. Dan dia akan memiliki segalanya. Tetapi jika dia berani merencanakan dan mengambil keuntungan dari orang lain, dia pasti akan membunuh ibunya dan mempertahankan anaknya. Tu sedikit terkejut. Dia berbalik menatap Mu Nian. Mu Nian berkata, Xiao Guan sebenarnya lebih sulit daripada ayahnya. Karena Nona Tianming sangat toleran terhadap ayahnya. Tetapi tidak dengan Xiao Guan. Dia membantunya, tetapi juga mengujinya. Jika dia bahkan tidak bisa menangani wanitanya sendiri, bagaimana dia bisa bersaing dengan pemilik Dao Pen? Jadi, pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Tentu saja, itu tidak akan pernah terjadi. Karena si kecil ini cukup pintar, dan gadis ini cukup pintar. Ketika dua orang pintar bersama, mereka akan tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, seorang wanita pasti akan menjadi berbeda setelah memiliki anak. Hal-hal seperti Shen Yi masih langka di seluruh alam semesta. Tu mengangguk, jangan ikut campur dalam urusan emosional orang ini. Biarkan dia yang mengurusnya sendiri. Lagi pula,
orang ini sudah benar-benar dewasa sekarang. Saat dia berbicara, dia tampak teringat sesuatu dan menoleh ke arah Mu Nian. Nonamu, jika kamu adalah lelaki kecil ini, bagaimana kamu akan memecahkan masalah ini? Mu Nian merenung sejenak dan berkata, sulit, karena apapun yang dia lakukan, dia akan dibandingkan dengan ayah dan kakeknya, dan orang-orang cenderung bernostalgia. Tu hendak berbicara ketika Mu Nian menambahkan, tentu saja, ini memang sulit. Jika Anda ingin mengenakan mahkota, Anda harus menanggung bebannya. Dia ingin mengejar tujuan yang lebih tinggi, dan inilah yang harus dia lalui. Yang bisa kita lakukan hanyalah membantunya saat dia dalam kesulitan. Tetapi dia tetap harus menjalani jalannya sendiri. Tu tertawa dan berkata, Nonamu, setelah kehidupan ini, Anda jarang menunjukkan wajah Anda. Mengapa? Mu Nian tersenyum dan berkata, semua orang akan menjadi masa lalu, menjadi sejarah, dan pada akhirnya akan dilupakan sepenuhnya. Tidak ada yang terkecuali. Terima saja dengan tenang. Tu berkata, saya pikir orang-orang di era ini tidak akan melupakanmu. Mu Nian bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Tu berkata, jika kamu terus memikirkannya, pasti akan ada respons, bersambung.